Baik, terima kasih rekan kami Nadiar yang berada di studio Pro 1 RRI Palembang. Kaum muslimin dan muslimat, para soimin dan soimat, pendengar RRI, pemirsa YMA TV dan jemaah Masjid Agung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita dalam siaran menanti waktu berbuka puasa yang disiarkan dari Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Sore ini Kamis 26 Februari 2026 atau bertepatan dengan 8 Ramadan 1447 Hijriah. Rangkaian sore hari ini, maksud kami rangkaian acara sore hari ini sudah kami persiapkan untuk menemani persiapan berbuka puasa Anda. Akan kita dengarkan tausiah, dilanjutkan dengan pengajian kitab suci Al-Quran, dan bila tiba waktunya nanti akan masuk waktu maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sumatera Selatan, pendengar RRI dan jemaah Masjid Agung yang dimuliakan Allah, segera kita dengarkan tausiah di kesempatan sore hari ini yang akan langsung disampaikan oleh Al-Ustadz Ki Agus Muhammad Muslim Al-Jihad MAG Kumi, yang di sore hari ini akan mengambil tema mengenai pendidikan Ramadan anjuran bersyukur. Selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. وأنزل كتابه هدى للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد في سبيله إلى يوم لقاء ربه وبعد. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita banyak sekali nikmat. Yang paling istimewa ini nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus bisa memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah nikmat yang seharusnya kita sadari dan benar-benar bisa kita jadikan nikmat yang membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar rasa syukur yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali dari kita yang tidak menyadari sesuatu yang sebenarnya itu adalah nikmat yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, dan malah menjadikan itu hanya sekedar formalitas saja, padahal itu nikmat yang begitu luar biasa. Salah satunya, contohnya adalah salat. Salat itu adalah nikmat yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yang kadang-kadang hanya kita anggap formalitas saja, menggugurkan kewajiban saja, padahal itu adalah nikmat yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa menyadari dari panggilan azan saja, yang panggilan azan itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan cara menjawabnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabannya adalah Allahu akbar, Allahu akbar.
antara panggilan dan jawaban sama. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya masih sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lagi-lagi jawabannya masih sama. Kemudian pindah ke lafadz yang penting, yang ini adalah inti dari ajakan salat. Kata para ulama, kalau adzan ingin disingkat, maka lafadz ini sudah cukup untuk mewakili seluruh adzan. Hayya 'alas shalah. Kalau yang pertama sama, yang kedua sama, yang ketiga sama, maka pada lafadz yang penting ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan jawaban yang berbeda. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Seakan-akan Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita dengan bahasa kita, ketika ada panggilan salat, ayo salat. Jawabannya, ya Allah, kami tidak mampu untuk salat kecuali Engkau yang menggerakkan kami untuk salat. Artinya apa? Ketika kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang mengerjakan salat, itu adalah tanda bahwa Allah sayang dengan kita, Allah perhatian dengan kita, Allah peduli dengan kita. Kalau kita sadar itu, maka insya Allah kita akan benar-benar menikmati salat-salat kita. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan Ramadan, yang ini juga atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita juga mengisi waktu menjelang berbuka puasa, yang itu waktu yang sangat mulia, waktu yang begitu mustajab, dengan hal-hal yang bermanfaat dan mulia seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah Masjid Agung Palembang yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan seperti ini, bahwa lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu terdapat dua kebahagiaan yang begitu luar biasa. Yang pertama adalah idza aftara fariha bi fitrihi, ketika mereka berbuka puasa, mereka akan gembira dengan berbuka puasa tersebut. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu, yang kedua adalah yang membuat orang yang berpuasa bahagia adalah ketika bertemu dengan Tuhannya. Artinya orang yang berpuasa itu cenderung lebih taat beribadah, cenderung lebih semangat beribadah, lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, gembira ketika berbuka puasa. Karenanya kita dianjurkan ketika berbuka puasa, ketika masuk waktu adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu, baru kemudian berbuka puasa. Tidak kemudian langsung berbuka puasa, apalagi tanpa doa. Kenapa demikian? Karena hadirin, doa kita akan didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita sedang dalam puncak-puncaknya bersyukur. Kalau hati kita sedang bahagia, hati kita sedang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ridha dengan semua ketentuan Allah, maka Allah di situ saat itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mendengar doa-doa kita, dan doa kita akan lebih cepat untuk dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bayangkan orang yang berpuasa begitu lama taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekian jam menahan lapar, minum, menahan diri dari hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, menahan diri dari hal-hal yang sia-sia. Kemudian ketika berbuka puasa, orang yang berpuasa akan gembira, akan bersyukur kepada Allah karena bisa menuntaskan puasa tersebut, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjalani puasa itu. Maka dia dalam keadaan yang bahagia, dan dalam keadaan bahagia itu kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dianjurkan untuk bersyukur, menjalani hari-hari kita dengan penuh rasa syukur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita bersin, contohnya ketika kita bersin,
Itu jangan cuma bersin, tapi apa kata Rasulullah? Jika salah satu di antara kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bahkan Rasulullah tidak cukup sampai di situ. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang yang mendengar untuk menjawab dengan doa juga, untuk mendoakan juga. Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah, yaghfir lana wa lakum wa yuslihu balakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk saling doa mendoakan. Kami ingat sekali dulu ketika di pesantren kami sering saling guyon, bahkan diguyoni, dicandain oleh kiai kami, guru kami. Ketika ada yang bersin, dilihat sama beliau, oh belum nikah. Maka beliau kemudian mendoakan dengan zawwajakallah, semoga engkau cepat nikah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita bersin, sebenarnya itu merupakan keadaan yang kita sedang dalam puncak-puncaknya syukur. Kenapa demikian? Bayangkan ketika kita bersin dan bersinnya tidak sampai, bersinnya tertahan. Oh, itu begitu tidak enak kita. Kita berusaha agar bagaimana bersin tersebut bisa sampai, bisa tuntas, bisa keluar. Dan ketika kita susah untuk bersin, dan alhamdulillah bersinnya kemudian sampai, keluar bersinnya, kita saat itu sedang dalam keadaan yang begitu lega. Alhamdulillah, alhamdulillah. Secara tidak sadar kita sedang dalam puncak-puncaknya syukur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ketika kita sedang dalam keadaan bersyukur, berdoalah yang banyak di situ. Berdoa yang banyak. Jadi kalau sedang bersin, kita sedang dalam keadaan bersyukur, doanya jangan cuma alhamdulillah, tambahkan doa yang banyak. Berdoa yang banyak. Bangun tidur, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Diawali dengan alhamdulillah. Sudah makan, doanya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Diawali dengan alhamdulillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam juga mengajarkan kepada kita secara tidak langsung. Rasulullah mengajarkan kepada kita, pernah ada sekumpulan orang yang fakir mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasa sedih, ya Rasulullah, enak sekali bagi orang-orang yang punya rezeki cukup, bisa haji, bisa umrah. Bagaimana dengan kami yang tidak bisa menunaikan itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian mau berdoa, maka jangan langsung berdoa. Awali dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, baru kemudian berdoa. Hadirin, ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, adabnya orang minta adalah tahu diri dulu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah itu diucapkan ketika ada sesuatu yang tidak pantas disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin berdoa, subhanallah itu mengajarkan kepada kita, dan itu diulangi bukan sekali, bukan 3 kali, tapi 33 kali sampai masuk ke dalam pikiran kita. Subhanallah, 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 sambil mendidik hati kita sebelum berdoa. Subhanallah, subhanallah. Ingat, subhanallah dilafadzkan pada saat ada sesuatu yang tidak pantas disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali selama ini kita berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, kenapa hidup saya semakin lama semakin susah? Ya Allah, kenapa hidup saya begini, dan lain-lain sebagainya. Mengeluh kepada Allah, seakan-akan Allah tidak sayang dengan kita, seakan-akan Allah jahat dengan kita. Maka subhanallah, subhanallah, ya Allah, minta maaf ya Allah, selama ini pikiran saya jelek, selama ini saya tidak benar-benar taat, tidak benar-benar beribadah. Maka setelah kita sadar diri itu, adab berdoa selanjutnya adalah bersyukur dulu kepada Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Syukur dulu baru minta yang banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Bersyukur dulu.
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau kita ingin Allah ridho dengan kita, maka kita dulu yang harus ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu yang harus ridho dengan ketentuan Allah, baru minta Allah ridho dengan kita. Banyak-banyak bersyukur dulu, pandai-pandai bersyukur dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau sudah itu semua, insya Allah, Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Allah lebih tahu apa yang kita inginkan. Maka insya Allah, Allah juga akan mengabulkan semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis juga dijelaskan, hadirin, nanti di akhirat, di surga insyaallah, mudah-mudahan kita semua ahli surga, amin ya rabbal alamin. Itu di surga ada zikir yang semua ahli surga melafadzkan zikir tersebut. Kita sama-sama hafal ayatnya karena ayatnya familiar di dalam surah Yunus. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum an alhamdulillahi rabbil alamin. Ngapa ahli surga itu, mengapa ahli surga itu semua yang dia inginkan jangankan diucapkan, sebelum dilafadzkan, sebelum diucapkan sudah ada di depan mata. Terpikirkan, terlintas di dalam hati, itu sudah ada di depan mata. Ayatnya apa? Ayatnya dalam surah Az-Zukhruf, wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun. Dan di surga terdapat apa saja yang kamu inginkan dan apa saja yang bisa menyenangkan pandangan matamu. Ada semua itu di surga. Kenapa di surga semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di surga kita dalam keadaan puncak-puncaknya syukur. Di surga itu semuanya bersyukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ketemu alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang sudah masuk surga karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka dalam keadaan puncak-puncaknya syukur, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita inginkan. Hadirin, terakhir di dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat pencabut nyawa, wahai malaikat qabattum ruha abdi, wahai malaikat, apakah kamu sudah mencabut nyawa hambaku tersebut yang sudah dijadwalkan? Ya, ya Allah. Qabattum ruha thamrata fuadihi, apakah kamu sudah mencabut sosok yang sangat dicintai oleh hambaku tersebut, anaknya maksudnya. Seorang anak dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sudah ya Allah. Kata Allah, anak itu adalah orang yang dia sayang. Madza qala abdi, ketika anaknya saya ambil, apa perkataan dari orang tersebut? Kata malaikat, ya Allah, yang lain seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada satu hamba yang dia mengagetkan malaikat, mengagumkan malaikat. Apa? Kata malaikat, ya Allah, dalam keadaan dia sedih, dalam keadaan dia berduka, dia mengucapkan hamidaka wastarja'a. Dia masih sempat-sempatnya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, baru kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan hambaku tersebut. Tandoi, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ridho dengan dia. Ngapa Allah ridho dengan dia? Karena dia ridho dengan ketentuan Allah. Tidak ada yang lebih baik daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, kata Imam Ghazali, laisa fil imkan abda' mimma kan. Tidak ada kemungkinan dalam pikiran manusia yang lebih baik daripada ketentuan Allah yang sudah terjadi. Apa kata Allah? Tandai hambaku tersebut, perhatikan dia. Khusus untuk dia, bangunkan istana di surga. Karena apa? Karena rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami sebelumnya kami sempat bertanya-tanya, Al Habib Umar bin Hafid di Yaman Tarim itu, kalau ada berita duka di media sosial beliau itu ada tulisan alhamdulillah baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah dulu. Dan ketika kami ke Tarim, kami melihat itu di kuburan-kuburan di Tarim itu alhamdulillah dulu, alhamdulillahirabbil alamin baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu, ya begitu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan dipraktekkan, kayak dipraktekkan di sini. Lagi ngumpul, ada berita duka, alhamdulillah. Kalau di Indonesia ditabok wong.
Makanya murid-murid Habib Umar kadang-kadang menggantinya dengan al-baqa'u lillahi wahda. Jadi intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, jangan melulu minta, jangan melulu menuntut kepada Allah. Perbaiki dulu rasa syukur kita. Kalau kita sudah bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Kalau kita sudah bersyukur, maka Allah akan berikan itu semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendidik kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, apalagi melalui wasilah Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah kita mengharapkan ridha dan firahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Anda siaran menanti waktu berbuka puasa yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang dan disiarkan di Programa 1, Programa 2, Programa 4 dan juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube YMA TV dan TVRI Sumatera Selatan. Serta baru saja kita dengarkan bersama tausiah langsung dari Al-Ustadz Ki Agus Muhammad Muslim Al-Jihad MAG Kumi yang telah membahas tema mengenai pendidikan Ramadan anjuran bersyukur. Melanjutkan acara kita sore ini, segera kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan langsung dibacakan oleh Qori Ustadz Andriadi yang akan membacakan surah An-Nisa ayat 13. Dan kami informasikan untuk yang bertugas sebagai muazin di sore hari ini Ustadz Amril Nurman SAG. Akhirnya saya pilih Makobi beserta tim RRI Palembang serta pengurus Masjid Agung Palembang mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa dan selamat berbuka puasa pada saat yang telah ditentukan nanti. Akhirnya kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز
الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما
توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من صالحي أهلها استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. Mohon untuk meluruskan, merapikan, memperhatikan barisan salatnya untuk kesempurnaan salat berjamaah. Istaqimu wa'tadilu la'allakum turhamun. Shalah. Yahdurun. Allah. 'Allahu akbar, Allahu 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 akbar, Al
أكبر. الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا صلاتي ونسكي محياي ومماتي شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وعليك يا نبي الله وعلينا لله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله. بارك لنا وبارك لنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله.
أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 الله سبحان 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 الله العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم إنا نسألك القوة والاستقامة والاستطاعة والكفاية في الطاعة والعبادة خصوصا في رمضان ونعوذ بك من كل مصيبة وشدة يا رب العالمين اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وارزقنا حسن الختام اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada permohonan pembacaan surah Al-Fatihah untuk almarhum Harima binti Sa'ari, Ahmad bin Sulaiman, M. Hashim bin Sulaiman, Buloh bin Haji Nisbah, Haja Nuryati binti Tamhari, Haja Turahtini binti Wasti. Kemudian untuk kesehatan Nursi Dai binti Ahmad, Haja Tuti binti Bulah. Liridha'illah bi syafaati Rasulillah natawassalu ilaika bi syarafi dzatil Muhammadiyah ala hadin ya wa ala kulli niyatin shalihatin maqbulah. Silahkan disebut hajatnya masing-masing. Liridha'illah bi syafaati Rasulillah tahwaijana bil الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا ربنا تقبل منا بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آمين.